Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Abi Maulana, nomor absen 1. Lalu ada rekan saya, Anita Mersilia, nomor absen 5, dan Maulana Deski Andi Firmansyah. Di sini kami akan membahas tentang link budget satelit. Yang pertama, ada beberapa pokok bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama ada teori dasar link budget, yang kedua parameter link budget, yang ketiga perhitungan link budget dan uplink, yang ketiga perhitungan link budget downlink, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, yang pertama ada teori dasar link budget. Konsep yang digunakan dalam komunikasi nirkabel untuk memperkirakan dan menghitung kualitas sinyal antara dua titik yang terhubung melalui saluran transmisi, seperti jaringan telepon seluler, komunikasi satelit, atau jaringan nirkabel lainnya. Link budget sangat penting untuk merencanakan dan merancang sistem komunikasi yang sangat efektif. Perhitungan link budget merupakan perhitungan level daya yang dilakukan untuk memastikan bahwa level daya penerima lebih besar atau sama dengan level daya yang dikirimkan. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan gain dan loss dari antena pemancar TX ke antena penerima RX. Selanjutnya ada parameter link budget. Yang pertama adalah IRP. IRP sendiri adalah merupakan daya maksimum. Daya maksimum sendiri yang dimaksudkan adalah daya yang dipancarkan dan diterima dengan hasil yang maksimum. Selanjutnya gelombang mikro TX. Gelombang mikro TX atau gelombang sinyal mikro mengacu pada gelombang elektromagnetik dalam spektrum frekuensi mikro yang digunakan untuk mentransmisikan atau mengirimkan informasi secara nirkabel. Gelombang sinyal mikro umumnya terletak di rentang frekuensi dari 300 MHz atau MHz hingga 300 GHz. Sinyal mikro digunakan dalam berbagai aplikasi komunikasi nirkabel, termasuk telekomunikasi seluler, jaringan nirkabel satelit, dan komunikasi jaringan WLAN atau Wi-Fi, dan masih banyak lagi. Sinyal mikro memungkinkan transmisi data, suara, dan video melalui saluran komunikasi nirkabel. Selanjutnya ada gain. Gain adalah kemampuan antena untuk memfokuskan energi dalam suatu arah tertentu. Semakin tinggi nilai antena gain, semakin efisien dalam mengarahkan dan menerima sinyal. Antena gain diukur dalam satuan desibel isotropik atau dBi. Temperature Noise Evolution Power. Lalu ada VSL, Free Space Loss. Free Space Loss adalah merupakan redaman yang muncul akibat hambatan sinyal dari pemancar ke antena penerima melalui ruang hampa pada komunikasi satelit. Lalu ada rain attenuation atau redaman hujan yang dipengaruhi oleh frekuensi yang digunakan saat curah hujan dan jarak lintasan propagasi yang saat melalui hujan. Lalu ada SFD atau Saturation Flux Density, merupakan rapat daya maksimum yang diterima oleh antena satelit dari stasiun bumi yang menghasilkan nilai IRP saturasi dari sistem satelit. Lalu ada PFD atau Power Flux Density, merupakan besar data yang dipancarkan dari suatu terminal bumi yang dapat diterima oleh antena di satelit. Lalu ada PAD, Programmable Attenuation Device, merupakan redaman transponder yang ditambahkan pada rapat daya densitas PFD yang diterima satelit. Lalu ada IBO dan
OBO, input black off and output black off, merupakan penempatan titik kerja di bawah saturasi yang masih berada pada kelinearan daerah kerja dari penguat transponder satelit. Lalu yang terakhir ada carrier to noise, merupakan perbandingan dari sinyal pembawa dengan peredaman saat diterima. Next. Baik, selanjutnya masuk ke topik pembahasan mengenai perhitungan link budget uplink atau downlink pada satelit Telkom 1. Jadi di sini kita mengambil kasus dari satelit Telkom 1 itu sendiri. Nah, karena kita menggunakan satelit Telkom 1, nah ini ada beberapa parameter dari satelit Telkom 1 yang kita ambil referensi dari sebuah jurnal, di mana posisi dengan 108 bujur timur, EIRP 41 dB watt, SFD min 105 dB watt per hertz, kemudian gainnya atau chip /T itu 2 dB, kemudian ada PID-nya 10 dB, IBO 3 dB, OBO 2,5 dB, EIRP-nya 41 dB watt, terus frekuensi uplink-nya 5925 MHz, frekuensi downlink-nya 3700 MHz, jumlah transponder 36, jarak dari bumi 36.000 km, burst rate 2048 kb per second, PEC 3/4, dan juga modulasi RF-nya menggunakan QPSK. Nah, contoh persoalan yang kita ambil adalah jika antena uplink berdiameter 9 meter dan downlink 12 meter, masing-masing efisiensi antena adalah 60%, dan jarak bumi ke satelit yaitu 36.000 km, dengan temperatur sistem 70 derajat Kelvin, maka redaman atmosfer 0,02 dB, redaman hujannya uplink 0,12 dB, dan redaman hujan downlinknya 0,5 dB. Nah, di sini dari contoh persoalan di sini kita akan menganalisa link budget, downlink, dan juga uplinknya. Nah, yang pertama adalah analisa perhitungan uplink. Nah, terkait penyelesaian dari persoalan yang telah kita jelaskan pada slide sebelumnya, untuk pertama ada beberapa parameter yang harus dihitung terkait dengan uplink ini, yaitu pertama jumlah gelombang pembawanya sama dengan 36 buah, dengan rumus yaitu 10 log jumlah transpondernya yaitu 10 log 36, kita dapat hasil 15,56 dB watt. Kemudian ada IBO atau gelombang pembawanya. Nah, ini yaitu dapat dirumus IBO min jumlah gelombang pembawa yaitu min 3 min dikurangi 15,56 didapat hasil 18,56 dB. Kemudian ada flux density atau FD. Nah, itu FD didapat dari SFD min IBO per gelombang pembawa. Nah, didapat hasil kan SFD tadi kita ketahui yaitu min 105 dikurangi 18,56 yaitu IBO-nya. Nah, kemudian didapat hasil min 123,56 dB watt. Nah, kemudian FD ini didapat untuk nantinya menghitung EIRP-nya berapa. Nah, jadi kita perlu FD juga untuk menghitungnya EIRP nanti berapa dengan rumus EIRP min 10 log 4 VR kuadrat 2 atau pangkat 2. Nah, kita dapat hasil yaitu sebesar EIRP min 162,12 karena EIRP belum diketahui hasilnya. Nah, kemudian maka setelah itu kita dapat menghitung EIRP-nya dengan cara ya sama seperti penjumlahan pada umumnya. Jadi tinggal kita masukkan persamaannya EIRP sama dengan min 123,56 ditambah 162,12. Jadi pindah ruas, jadi didapat hasil 38,56 dB watt. Nah, kemudian gain uplink. Nah, di sini yang kita garis bawahi adalah gain uplink-nya. Di persoalan tadi kan dia yaitu gain uplink-nya dapat 9. Dapat 9 meter. Nah, ini 9 meter berdiameter 9 meter. Maka di sini untuk rumusnya yaitu 20 log 9. Nah, kemudian 20,4 ini adalah nilai ketetapan yang kita pahami, yaitu ini adalah nilai ketetapan. Kemudian ditambah 20 log V yaitu frekuensinya tadi yaitu 5,925 MHz. Kemudian dikali 10 ditambah 10 log 0,6. Nah, kita mendapatkan hasil yaitu 52,71 dB untuk gain uplink-nya.
Nah, untuk power HPA-nya sendiri yang dibutuhkan yaitu kita mendapatkan hasil dari rumus referensi jurnal yaitu min 13,96 dB watt dengan ketentuan perhitungan yaitu IRP tadi yang telah diketahui, kemudian dikurangi gain uplink-nya, kemudian ditambah loss yang terjadi. Loss yang terjadi jika di persoalan yaitu 0,02 dan juga 0,17. Nah, seperti ini. Nah, maka dapat kita hitung dengan perhitungan sebagai berikut, kemudian didapatkan hasil min 13,96 dB watt. Nah, kemudian FSL-nya atau free space loss-nya kita mendapatkan hasil 199,02 dB. Nah, ini didapatkan hasil dari perhitungan 32,44 plus 20 log D. Nah, ini adalah sesuai dengan pemahaman kita di jurnal tersebut, yaitu ini adalah jarak dari buminya, yaitu 36.000 km tadi. Nah, kemudian ditambah 20 log frekuensinya berapa, itu frekuensinya tadi 5,925. Nah, jadi dijumlahkan semua didapat hasil 199,02 dB. Nah, kemudian carrier to noise-nya atau G per N. Nah, itu rumusnya dari referensi jurnal yang kita dapatkan yaitu IRP min LFS atau free space loss-nya plus GR per T min L min K. Nah, didapat hasil dari IRP-nya tadi kan sudah diketahui yaitu 38,56. Kemudian min 199,02 ini adalah PSL-nya. Kemudian min 2 min 0,19 ini adalah hasil nilai jumlah loss-nya. Jadi 0,02 tadi ditambah 0,02 tadi ditambah 0,17 ini. Nah, dapat hasil 0,19 terus ditambah K ini nilai dari ketetapannya 228,6. Kita mendapatkan hasil untuk carrier to noise-nya yaitu 65,95 dB. Seperti itu. Maka selanjutnya di sini kita akan menganalisa perhitungan untuk yang downlink. Sama seperti yang uplink tadi, di sini juga terdapat beberapa parameter yang akan dihitung. Yang pertama yaitu IRP satelit. IRP satelit ini diambil dari parameter yang ada pada ketentuan pada jurnal. Kemudian di sini yaitu obonya menentukan output dengan cara output dikurangi jumlah gelombang pembawa. Maka min 2,5 dikurangi 15,56 maka akan mendapatkan hasil min 18,06 dB. Kemudian untuk nilai EIRP setiap gelombang pembawa yaitu nilai EIRP dikurangi obo gelombang pembawa, maka hasilnya nilai EIRP-nya adalah 41 dikurangi 18,68, maka akan dihasilkan 22,94 bandwidth. Yang keempat yaitu gain downlink. Di sini diameter yang digunakan pada downlink yaitu 12 meter, maka rumus 20 log D-nya menggunakan 20 log 12. Maka dihasilkan nilai 51,12 dB. Itu yang selanjutnya nilai G per T di penerima. GR min 10 log TS, GR didapatkan dari nilai hasil dari gain downlink. Kemudian dikurangi nilai 10 log 70. 70 ini berasal dari suhu yang ditentukan pada contoh persoalan. Kemudian didapatkan hasil 32,67 dB. Itu yang selanjutnya yaitu nilai free space loss. Di sini 32,44 itu merupakan nilai ketetapan yang kami pelajari. Kemudian untuk 20 log D ini juga nilai dari nilai jarak satelit ke bumi. Kemudian 20 log F dengan 20 log 3700. Maka dihasilkan 194,93 dB.
Kemudian untuk nilai C per N sama dengan EIRP dengan EIRP 22,94 seperti yang dihitung pada sisi sebelah kiri. Kemudian nilai free space loss yaitu 194,93. Kemudian nilai gain Downing per T yaitu 31,09 dan nilai loss-nya ditambah antara 0,02 ditambah 0,5, kemudian nilai 228,6 maka dihasilkan 87,15 dB. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang kali ini yaitu dari hasil analisa perhitungan dan juga parameter yang perlu diperhatikan adalah ada sekitar 11 parameter pada perhitungan link budget yang harus diperhatikan. Kemudian pada analisa cakupan satelit Telkom 1 ini cukup luas. Untuk HPA yang harus diberikan sebesar 13,96 dBW, C per N uplink yang dimiliki sebesar 65,96, untuk C per N downlink yang dimiliki sebesar 87,15. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.